Kehadiran kereta api Bima langsung menjadi sebuah bintang baru untuk perkeretaapian Indonesia pada saat itu. Apalagi karena kereta api Bima juga menghubungkan dua kota terbesar dan juga kota-kota terkenal lainnya yang ada di Pulau Jawa, membuat kereta api ini sangat populer. Layanan dengan konsep hotel berjalan yang ditawarkan oleh kereta api Bima juga menjadi sebuah kelebihan yang ditawarkan. Karena dengan begitu, para penumpang dapat menghemat biaya untuk transportasi serta akomodasi secara sekaligus. Apalagi pada saat itu, transportasi lain seperti pesawat dan bus tidak ada yang bisa menyaingi pelayanan yang ditawarkan kereta api Bima. Setiap harinya, terdapat dua jadwal perjalanan kereta api Bima yang beroperasi. Perjalanan dari arah Surabaya menuju Jakarta dilayani oleh kereta api Bima 1. Sedangkan perjalanan sebaliknya dari Jakarta menuju Surabaya dilayani oleh kereta api Bima 2. Kereta api Bima 1 diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng pada pukul 14.05 siang dan dijadwalkan akan tiba di stasiun Gambir pada pukul 7.45 pagi keesokan harinya. Kereta api Bima 2 berangkat dari stasiun Gambir pada pukul 15.30 sore dan dijadwalkan akan tiba di stasiun Surabaya Gubeng pada pukul 8.27 pagi keesokan harinya. Walaupun pada kenyataannya, perjalanan kereta api Bima seringkali mengalami keterlambatan hingga sampai di kota Solo saat matahari sudah mulai bersinar. Tiket untuk kereta tidur kelas 1 memiliki harga Rp2.250 atau sekitar Rp960.000 pada saat ini. Sedangkan tiket untuk kereta tidur kelas 2 memiliki harga Rp1.850 atau sekitar Rp700.000 pada saat ini. Perjalanan kereta api Bima dari arah Jakarta ditarik oleh lokomotif BB201 milik Dipo Bukit Duri. Sedangkan perjalanan dari arah Surabaya biasanya ditarik oleh lokomotif BB301 milik Dipo Sidotopo. Umumnya, kedua lokomotif akan ditukar di Yogyakarta. Dan lokomotif BB201 akan kembali ke Jakarta. Dan juga lokomotif BB301 akan kembali ke arah Surabaya. Pertukaran lokomotif ini menjadi hal rutin yang dilakukan sampai kehadiran lokomotif CC201 pada tahun 1977. Setelah beberapa tahun beroperasi, kereta api Bima pernah sudah terlibat dalam beberapa kecelakaan. Pada 15 Mei tahun 1973, kereta api Bima yang ditarik oleh lokomotif BB20105 menabrak KA 821 yang ditarik oleh lokomotif D52 di petak antara stasiun Paron dan stasiun Kedunggalar. Dan pada Januari tahun 1974, kereta api Bima 1 relasi Surabaya Gambir ditabrak dari belakang oleh kereta api Mutiara relasi Surabaya Bandung yang ditarik oleh lokomotif BB30115 di stasiun Soka. Pada awal tahun 1980-an, rangkaian kereta api Bima ditambah dengan satu unit kereta bagasi akibat permintaan pengiriman barang dengan kereta api Bima yang semakin tinggi. Dan pada masa ini juga, kereta api Bima juga mulai membawa kereta kelas 1 biasa untuk menambah kapasitas penumpang yang semakin banyak. Sayangnya, para pengguna kereta api tidak lama dapat merasakan berbagai pelayanan bintang 5 yang ditawarkan oleh kereta api Bima. Karena walaupun operasional kereta api Bima ini sangat sukses secara finansial, banyak yang memanfaatkan kereta tidur Bima untuk hal-hal negatif. Dan juga keberadaan restorasi kereta api Bima yang seringkali menjadi arena perjudian. Menanggapi beberapa permasalahan tersebut, saat itu perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA akhirnya mengubah konsep hotel berjalan yang dimiliki oleh kereta api Bima menjadi untuk mengutamakan kapasitas. Pada tahun 1984, kereta tidur SAGW Bima akhirnya digantikan oleh kereta kelas 1 baru yang didatangkan oleh PJKA dari pabrikan Arad Rumania. Kereta baru ini merupakan kereta dengan tempat duduk biasa. Namun dikarenakan pemesanan yang tergesa-gesa dan juga ditambah dengan pabrikan Arad
yang belum terlalu berpengalaman dalam membuat kereta penumpang, membuat kereta baru ini banyak mendapat kritikan. Seperti ukuran jendela yang terlalu kecil, kursi yang keras dan juga tidak dapat diputar, serta kebisingan kabin kereta yang buruk. Walaupun masih terdapat 2 kereta tidur SBGW yang beroperasi pada rangkaian Bima, namun sebagian besar penumpang kereta api Bima kini tidak bisa lagi tidur senyenyak sebelumnya. Setelah terjadinya perubahan dari PJKA ke Perumka pada tahun 1991, kereta kelas 1 kini dikenal sebagai kelas eksekutif. Namun karena kualitas kereta eksekutif Arad yang dinilai berada di bawah rata-rata kereta kelas eksekutif lainnya, membuat Perumka akhirnya mengklasifikasikannya sebagai kelas eksekutif B. Pada informasi jadwal dan tarif kereta api tahun 1995, kereta api Bima dijelaskan memiliki 4 layanan kelas, yaitu kereta tidur, eksekutif A, eksekutif B, dan juga kelas bisnis. Kereta api Bima juga mulai menggunakan lokomotif CC203 yang masih baru pada saat itu. Namun kehadiran lokomotif CC203 juga dibarengi dengan hadirnya kereta api Argo Bromo pada Juli tahun 1995 dan juga keturunannya Argo Bromo Anggrek pada tahun 1997 yang akhirnya membuat pamor kereta api Bima semakin meredup. Karena kini para penumpang lebih memilih kereta kelas Argo yang jauh lebih cepat dan juga menawarkan pelayanan yang lebih baik daripada yang ditawarkan oleh kereta api Bima pada saat itu. Namun pada awal tahun 2000-an, terdapat 5 kereta kelas eksekutif yang semuanya melayani rute Jakarta-Surabaya, yaitu kereta api Argo Bromo, kereta api Argo Bromo Anggrek, kereta api Sembrani, kereta api Gumarang, dan juga kereta api Bima, yang menyebabkan kelima kereta tersebut akhirnya saling berebut penumpang. Hal ini membuat PT Kereta Api akhirnya menghapus operasional kereta api Argo Bromo pada tahun 2002. Rangkaian kereta bekas Argo Bromo kemudian diberikan untuk kereta api Bima, dan dengan rangkaian yang merupakan kelas eksekutif Argo, kini taraf kereta api Bima setidaknya dapat setara dengan kereta-kereta unggulan lainnya yang ada pada saat itu. Kereta api Bima beroperasi dengan menggunakan rangkaian peninggalan Argo Bromo hingga tahun 2016. Pada tahun itu, kereta api Bima mendapatkan rangkaian baru buatan PT Inka yang dikenal sebagai Executive New Image. Namun rangkaian baru ini banyak mendapat berbagai keluhan, seperti suspensi yang kasar, kabin yang bising, bahkan pijakan kaki yang tidak bisa terkunci. Rute kereta api Bima juga sempat diperpanjang hingga stasiun Malang sejak Februari tahun 2014. Namun setelah operasionalnya sempat dihentikan pada awal masa pandemi, rute kereta api Bima akhirnya dikembalikan ke semula mulai 1 September 2020. Pada akhir tahun 2020, rangkaian kereta api Bima ditukar dengan rangkaian stainless steel milik KA Purwojaya yang memiliki fasilitas yang lebih baik dari rangkaian yang dimiliki KA Bima sebelumnya. Beberapa peninggalan dari kereta tidur Bima juga masih dapat kita temui hingga saat ini. Di antaranya adalah kereta wisata Nusantara, Toraja, dan Bali yang merupakan hasil modifikasi dari kereta tidur SAGW dan juga kereta restorasi Bima pada akhir tahun 1980-an. Beberapa wacana juga sempat muncul untuk mengembalikan Bima menjadi kereta tidur seperti dulu. Pada awal tahun 2023 lalu, PT Kereta Api Indonesia memiliki rencana untuk membeli kereta tidur kompartemen dari PT Inka berbarengan dengan pengadaan kereta-kereta baru untuk sepanjang tahun 2023 hingga 2026 mendatang. Namun semua rencana ini akhirnya dibatalkan setelah pertimbangan yang dinilai akan memiliki harga tiket yang terlalu mahal. Setelah lebih dari 50 tahun, Bima kini menjadi kereta api tertua yang masih beroperasi, walaupun kini hanya menyisakan sebuah nama saja. Bertepatan dengan hari ulang tahun PT Kereta Api Indonesia ke-77
Mulai tanggal 28 September 2022, kereta api Bima mulai beroperasi dengan kecepatan maksimum 120 km per jam di beberapa lintas. Hal ini memangkas waktu perjalanan dari yang sebelumnya 11 jam 30 menit menjadi tepat 11 jam saja. Walaupun kini segala keistimewaan yang dimiliki kereta api ini hanyalah tinggal sebuah cerita, namanya yang tidak pernah pudar akan selalu menjadi pengingatnya sebagai kereta api legendaris yang pernah ada, dan akan terus menuliskan cerita untuk mengisi lembaran-lembaran sejarah perkereta apian Indonesia.